Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Langsung saja saya dari kelompok 10 insyaallah akan mengklarifikasi atau meringkas sedikit hukum Islam di zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang. Pada tahun 1760, Foch, sebuah organisasi yang merupakan gabungan perusahaan dagang Belanda Hindia Timur yang merapatkan kapalnya di Pelabuhan Banten, Jawa Barat pada tahun 1596 dengan tujuan untuk berdagang, yang kemudian berubah untuk menguasai kepulauan-kepulauan Indonesia. Kemudian menerima sebuah ringkasan kitab hukum untuk dijadikan pegangan bagi pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah kekuasaannya dalam mengatasi persengketaan di kalangan umat Islam. Peraturan ini memang tidak hanya memuat pemberlakuan hukum Islam dalam bidang kekeluargaan, perkawinan, dan kewarisan, akan tetapi juga menggantikan kewenangan lembaga-lembaga Islam yang dibentuk oleh para raja atau sultan Islam dengan peradilan buatan Belanda. Kemudian dalam hukum Islam itu sendiri pada era zaman Belanda, penjajahan Belanda itu dikenal dengan teori receptio in completu. Tapi ini ditentang oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snoek Hoornje yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Jadi dengan demikian, menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi atau diterima terlebih dahulu oleh hukum adat. Oleh karenanya, menurut teori tersebut seperti hukum kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum adat. Jadi yang berlaku bagi kelompok atau umat Islam adalah hukum adat. Teori ini berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa kalau orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, penjajahan atas Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tidak mendapati hambatan dan goncangan terhadap kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mendekati golongan-golongan yang menghidupkan hukum adat, memberikan dorongan kepada mereka untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintah Belanda. Dengan demikian, maka pada masa ini berlaku teori receptio. Hukum Islam mengalami kemunduran sebagai rekayasa Belanda, di mana letak kekuatan moral umat Islam Indonesia sesungguhnya terletak pada komitmennya terhadap ajaran Islam. Oke, poin selanjutnya, hukum Islam di era zaman penjajahan Jepang. Setelah Jenderal Terporten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan Sultan pada tanggal 8 Maret 1942, segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda. Meskipun demikian, pemerintah penduduk Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. Kedua, mendirikan Sumubu, kantor urusan agama Islam yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Ketiga, mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah atau NU. Empat, menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia atau disebut Masyumi pada bulan Oktober 1943. 5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Kemudian yang terakhir, berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan pengadilan agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian dimentahkan oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka. Selanjutnya, hukum Islam pasca kemerdekaan. Pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia. Namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang yang berefek kemudian membuat mereka membuka jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai melirik dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya
Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara seperti Dewan Penasehat Sanyo Kaigi dan BPUPKI Dokuritsu Junbi Kyosakai kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga pada bulan Mei tahun 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, hanya 11 orang diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah, Ramli Huta Barat menyatakan bahwa BPUPKI bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif, mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu periode revolusi hingga keluarnya dekret Presiden tanggal 5 bulan Juli 1950. Selama hampir 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi. Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki Kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, di mana ia kemudian mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei tahun 1950, semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi tahun 1945. Yang ketiga yaitu hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama ialah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi, harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Peran hukum Islam di era ini pun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Pada masa Orde Baru lahirlah sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang pada umumnya diadopsi dari hukum Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 7 Januari tahun 1974. Kemudian untuk melaksanakan undang-undang tersebut keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tertanggal 1 April 1975. Secara efektif, undang-undang tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang keempat yaitu hukum Islam di era reformasi. Soeharto akhirnya jatuh. Gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Upaya konkret merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Di antaranya yang pertama, lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan beroperasionalnya perbankan syariah. Yang ketiga, lahirnya Undang-Undang tentang perwakafan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang keempat, lahirnya Undang-Undang tentang perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang kelima, undang-undang lain yang bernuansa hukum Islam. Dengan demikian, di era reformasi ini,
terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional kita.